Hari ini, saya sudah bergabung dari tadi sebetulnya dengan teman-teman semua, tapi qadarullah karena kendala internet mungkin ya, sehingga mohon maaf agak mati-mati. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita teman-teman sekalian. Kita sedang membahas mengenai wanita tangguh. Dikarenakan banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan tentang wanita yang tangguh. Jadi wanita-wanita dia harus berdaya, berdikari, mandiri, dia punya adversity quotient, tahan banting, supaya dia bisa menghasilkan generasi-generasi yang juga kuat, tangguh. Ya, saya akan invite sahabat saya di sini, Umi Fatimah Az-Zahra, seperti yang tadi saya ucapkan sebelumnya. Beliau adalah pemilik dari Batresia Herbal Indonesia, sebuah skincare yang halal type herbal. Ya, saya lagi ngetik dulu sebentar teman-teman sekalian. Dan teman-teman boleh nanya apapun pada siang hari ini, karena kita akan sebentar saja live-nya dan akan dijawab oleh kami ini, dijawab oleh Umi Fas, panggilannya ya, sahabat saya, dan juga oleh saya. Contoh dari wanita tangguh di sejarah Indonesia, siapa teman-teman sekalian? Ada Cut Nyak Dien yang membela Indonesia melawan penjajah Belanda. Di kisahnya sejarah Islam ada Siti Hajar, tangguh, lari-lari dari Safa ke Marwah untuk membuat anak-anaknya bisa bertahan, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, atau juga bagaimana Nusaybah binti Ka'ab membela Rasulullah, atau bagaimana Khawlah juga melawan orang-orang Romawi dengan kuda dan baju hitam-hitamnya, membasmi semua orang-orang Romawi musuh pada saat itu. Jadi diperlukan ada namanya wanita-wanita yang tangguh. Di satu sisi wanita harus memiliki karakter yang lemah lembut, karena itu fitrahnya. Dia menjaga anaknya, dia dengan penuh kelembutan, dengan penuh perasaan. Tapi di satu sisi ada masa di mana dia harus menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang berani, berdikari, berdaya, begitu. Dan melanjutkan pembicaraan dengan Umi Fatimah Az-Zahra, kita langsung dengar saja dari beliau, teman-teman sekalian, bagaimana beliau itu dia udah datang Umi. Tolong ceritain sama kami. Sekali lagi oke, harus ngulang nih Mi, karena kita tadi agak mati-mati, supaya teman-teman, karena ini akan dimasukkan ke feed, jadi teman-teman bisa mengikuti kisahnya. Umi Fas ini orang yang tinggal di panti asuhan pada saat itu, pernah hidup di jalanan, dan akhirnya beliau berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Beliau berhijrah ke Jakarta seorang diri, perempuan, yang akhirnya sekarang menjadi seorang pengusaha sukses, pemilik Batresia Herbal Indonesia, Instagramnya. Saya sudah cantumkan di sini, dan memiliki omset per bulan puluhan miliar. Mi, tadi oke tanya sama Umi, 5 kata untuk wanita tangguh, dia harus punya apa aja sih Mi? Kalau kita mau jadi wanita hebat, wanita tangguh, dari diri seorang muslimah tuh harus ada apa sih Mi? 5 hal? Atau nggak usah wanita tangguh deh, wanita muslimah pada umumnya, 5 karakter yang paling penting dimiliki oleh kita tuh apa sih menurut Umi? Berdasarkan pengalaman Umi. Berdasarkan pengalaman saya, 5 karakter ya. Betul, tadi pertama bisa jadi tangguh. Saya nggak mengurut ya. Ini adalah 5 karakter yang kita semua harus miliki gitu. Tangguh, kemudian santun, berjiwa besar. Tadi saya mengatakan berjiwa besar bagian dari tangguh, tapi kalau kita mau pisah, karena tangguh itu bisa juga fisik gitu ya, bisa juga dari sisi mental. Nah, kalau mau dipecah lagi, pemaaf gitu kan ya, dan fight. Tapi saya memang lebih suka ketika ini semuanya dirangkum dalam satu kata aja, tangguh. Tangguh itu di situ ketika kita disakiti, ketika dihina, kemudian kita baik-baik aja, bahkan mendoakan yang baik-baik, itu kan ada kata pemaaf di situ ya, ada kata sabar, tapi di situ adalah tangguh jiwanya. Kemudian ketika mengejar mimpi dia maju terus, mungkin itu dikatakan apa namanya, ulet lah atau apa, tapi di situ bagian daripada tangguh. Makanya ketika saya banyak apa ya, sering di bahasa ininya naif gitu. Fat, kamu tuh naif banget sih gitu. Naif itu mungkin kayak dekat-dekat dengan apa, polos gitu ya. Polos, agak cenderung ya gitu, lugu gitu ya.
Jadi kamu disakitin kayak gimana, dihianati misalnya atau di apalah, kok nggak marah gitu? Kok nggak, kalau sama balas sih nggak, tapi paling nggak marah gitu. Nah, eh, teman-teman mengkhawatirkan saya, sahabat-sahabat gitu ya mengkhawatirkan saya dianggap bahwa orang seperti saya berpotensi dimanfaatkan orang, Hmm. berpotensi membuat orang lain jadi apa? Seperti memberi peluang untuk orang lain berbuat curang Hmm. atau jahat gitu ya. Maka di Hmm. sini saya mau sedikit menjawab lah ya, menjawab hal-hal yang semacam itu, bahwa baik itu tidak berarti mengikuti atau memenuhi harapan semua orang. Masya Misalnya, Allah. ya betul ya, ada Betul, betul. orang yang memanfaatkan kita dalam tanda kutip, misalnya sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit apalah-apalah gitu. Baik itu bukan berarti semua yang dia mau kita berikan. Betul. Tapi ketika kita tidak memberi pada saat kita tahu ketika dia tidak diberi sebetulnya tidak berbahaya, bisa jadi itu adalah kebaikan untuknya. Karena kita tahu dengan kita menahan untuk tidak membantunya saat itu, justru kita sedang membangun adversity quotient ya. Betul. Yang tadi sempat Umah bahas, sayangnya tadi apa namanya? Ternyata qadarullah Allah me- membuat kita atau mengizinkan kita terkendala di sinyal ya. Tapi betul sekali, adversity quotient itu dibutuhkan semua orang. Dan itu adalah bagian dari ketangguhan yang memang harus kita miliki ya. Betul ya Umah ya? Betul, betul. Seperti itu. Betul, menyambung pembicaraan Umi, tadi mungkin karena terkendala sinyal ya teman-teman sekalian, kita ini berusaha bagaimana caranya agar memiliki intellectual quotient, kecerdasan intelektual, emotional quotient, kecerdasan emosional, spiritual quotient, dan satu hal yang teman-teman harus juga miliki, dan kita berusaha untuk memiliki itu, yaitu adversity quotient, kecerdasan untuk menjadi tangguh dan tahan banting. Apapun yang terjadi, dia bisa berdiri tegap dengan kakinya sendiri, dia bisa melangkah maju, dia bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Mi, tadi kan Umi katakan salah satu yang termasuk dengan wanita tangguh tidak hanya berarti tangguh dalam menggapai cita-cita tahan banting, tapi juga tangguh ketika dia bisa memaafkan orang lain atau dia dalam Iya, menahan marah. Itu disebut dengan iya tangguh. betul. Iya, Mi ya. Hatinya, iya. Di apa namanya? Kadang kalau orang mudah tersinggung itu bisa jadi jiwanya kurang tangguh gitu. Jadi Betul. ibaratnya kalau saya menganggap gini, ketika eh, kita merasa ada orang berbuat sesuatu kemudian kita sakit, aduh, sakit hati banget sama dia gitu kan. Nah, sakit itu bisa jadi bukan karena perbuatan orang tersebut. Makanya kalau saya bilang, saya analogikan kepada benda. Jadi benda yang ketika dipukul hancur itu bisa Oh jadi iya. bukan pukulannya yang keras, tapi bahan Oke. dari benda itu. Ya, dengan pukulan yang sama, kalau kaca hancur, kalau Masya baja Allah. kan nggak terdampak sama sekali. Nah begitu juga Wow. hati kita Wow. yang tangguh ketika orang berbuat apapun nggak merasa sakit. Itu bagian Wow. dari ketangguhan ya Umay ya. Banget, Mi. Masya Allah. Itu luar biasa tuh, Masya Allah. Karena kalau Iya, kita lihat depan kita yang sekarang, Mi, banyak orang yang justru nggak tahan banting ketika mendapatkan kritikan misalnya. iya, Tahan kritik. banting, tegur misalnya, Di atau oleh netizen misalnya, sehingga dia bereaksi misalnya. Nah, Umi sendiri kan, ya kita bisa katakan Umi pengusaha yang sukses. Jadi Umi katakan, saya tanya, Umi omsetnya berapa, Mi? Kalau boleh tahu per bulan berapa, Mi? ya Kalau boleh tahu sekitar berapa? 20-an. Di angka 20-an. kisaran 20-an, 20-an M. Ini kan uh, ini kan motivasi ya teman-teman semua. Tentu ketika sampai di titik ini, Mi, itu pasti yang namanya orang tidak suka atau iri atau dengki atau mungkin menyebarkan fitnah atau apapun itulah, memberikan kata-kata yang tidak baik atau apapun itu pasti ada. Di mana-mana Iya, kalau orang makin tinggi, ya kata-kata pepatah, semakin tinggi pohon dan semakin anginnya kencang. Bagaimana Umi menyikapi ketika ada orang-orang yang seperti itu? Apakah tadi Umi katakan sudah abaikan saja atau Umi bereaksi? Karena banyak di sini teman-teman pasti netizen juga kita belajar ya bagaimana caranya supaya kita nggak mudah bereaksi dalam hal apapun. Itu menunjukkan jiwa yang tangguh seperti kata Umi. Kalau Umi pernah nggak mengalami hal itu? Terus apa yang dilakukan, Mi?
Pasti pernah ya, hampir semua orang pasti mengalami itu dan ketika saya mengalami itu, terutama orang-orang yang pernah dekat misalnya, kemudian kecewa entah karena suatu hal yang kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, ternyata orang tersebut misalnya kecewa, lalu membuat fitnah kah atau kemarahan-kemarahan di media sosial dan sebagainya. Biasanya yang saya lakukan adalah minta maaf gitu. Saya Ke orang itu. kepada orang yang melakukan fitnah atau marah-marah Oh, di media sosial dan sebagainya, saya biasanya minta maaf dulu. Kemudian saya tanya, hal apa yang membuat Anda terluka? Hal Masya hal Allah. menyakitkan apa gitu. Kalau bisa dinegosiasikan, saya akan terus mencoba seandainya memang masuk akal, saya akan mencoba untuk melakukannya. Tapi kalau menurut saya tidak masuk akal, maka saya akan merasa cukup, oh saya sudah minta maaf, ternyata yang diinginkannya memang sesuatu yang baik untuk dirinya saja, tapi tidak baik untuk yang lain, saya akan Masya Allah. memilih kebaikan untuk banyak orang. Maka saya berdoa, ya Allah, berikan kedamaian di hatinya, karena Masya Allah. mungkin yang terluka. Mungkin dia terluka, menurut dia apa yang terjadi ini tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi saya yakin engkau yang maha membolak-balik hati, damaikan jiwanya, damaikan Masya Allah. hatinya. Jadi kadang-kadang ada yang ngomong sama saya dengan marah ya, karena kebanyakan orang yang sayang sama kita atau kita sayang sama orang lain, orang itu disakiti atau difitnah dan sebagainya kan ikut sakit ya. Itu sesama Betul. muslim kan biasanya begitu ya. Nah, itu orang terlalu loh gitu misalnya. Masa Umi dibilang begini, 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 dia fitnah begini, begini. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan hatinya diberi kedamaian. Dia Masya jahat Allah. ya? Bukan, bukan. Dia bukan jahat. Dia sedang terluka. Masya Lukanya Allah. kenapa? Mungkin bukan kita yang melukainya, tapi bisa jadi yang tadi kita menyentuh bukan untuk menyakitinya, tapi karena dirinya yang sedang rapuh, ada Hmm. kalau ibarat tangan kita bekas kena pukulan, cedet gitu, biru nih, itu disenggol gini, sakit. Mungkin Masya hatinya Allah. seperti itu. Dia punya Masya bekas-bekas luka yang masih mendalam entah kapan dan di mana. Lalu kita sentuh dikit ternyata dia terluka. Maka ketika kita melihat orang yang terluka oleh kita dan kita merasa sudah melakukan yang terbaik, doakan dia agar dia diberi ketenangan jiwanya, kesembuhan atas luka hatinya. Karena pada dasarnya menurut saya semua orang baik. Saya Masya yakin Allah. semua orang baik. Gitu mungkin Uma. Tapi ada reaksi itu pasti ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Pasti ada satu alasan kenapa dia berbuat seperti itu, gitu ya, Mi. Betul, betul. Ya, kalau kita punya pemikiran seperti itu, teman-teman sekalian, jadi sepanjang hidup kita husnuzon. Bukan berarti kita tetap harus waspada, tapi kedepankan Iya, husnuzon. Dengan adanya husnuzon itu jadi ya damai aja, jadi damai, jadi tenang hatinya. Kemudian tadi Umi juga katakan mengenai orang-orang yang misalnya memfitnah atau orang-orang yang berkata-kata yang tidak tepat atau mengata-ngatain sesuatu hal yang tidak betul. Saya teringat Umi akan perkataan uh, apa ya, perkataan, saya lupa perkataan siapa, salah seorang sahabat. Beliau mengatakan kalau memang itu terjadi kepada diri kita, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih ke orang-orang tersebut telah mengkoreksi kita. Tapi apa yang dia katakan tidak ada pada diri kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan dia dan memberikan hidayah kepadanya supaya tidak berbuat hal itu kepada yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Umi tadi, ya Allah Mi, itu analogi-analogi yang indah. Jadi teman-teman udah ini ya, udah sama-sama mendengar ya bahwa ketika ada orang cepat terluka atau orang cepat marah karena mungkin pernah ada sakit sebelumnya yang kita mungkin agak menyentuh di tempat sakitnya itu sehingga reaksinya menjadi berlebih seperti itu. Jadi yang bisa dituntut seperti justru itu. kita kalau disebut tangguh ya kita berarti memahami keadaan setiap orang. Oke Mi, kemudian apalagi Mi dalam hal menggapai cita-cita Mi? Termasuk wanita tangguh adalah tidak hanya sekedar mudah memaafkan, menahan marah, tapi dia juga fokus dalam menggapai cita-citanya. Menurut Iya, Umi, betul. karakter apa yang dimiliki supaya kita Nah, bisa mencapai sesuatu iya. yang diinginkan? Apa yang Saya harus kita lanjut lakukan? Langkah-langkah apa yang harus Nah, saya lanjut dari kata tangguh tadi ya, ke tema kita hari ini tangguh. Jadi ketika kita jiwanya tangguh,
tidak terdampak oleh kemarahan orang lain, oleh fitnah, kritik, tidak terdampak negatif ya, maka energi kita akan selalu positif. Kalau kita membiarkan diri kita rapuh, hati kita mudah terluka, maka setiap kita punya mimpi nih, kita lagi jalan maju ke depan, tiba-tiba ada sentuhan sedikit atau ada kata-kata orang yang mengkritik atau apalah, itu bisa merusak suasana hati. Ya, bisa merusak terdistract tujuannya tadi apa dan sebagainya, bahkan bisa mengacaukan semuanya. Kita mau ibaratnya mau ke Jakarta nih, tiba-tiba di di luar atau di perjalanan baru juga keluar ada orang yang bicaranya tidak enak, lalu merusak suasana, marah, 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 kacau, nggak jadi ke Jakartanya, kan gitu. Jadi dengan hati kita yang tangguh, tidak terdampak oleh perlakuan-perlakuan orang lain, insya Allah kita akan maju terus pantang mundur. Terjadi sesuatu, Betul. orang yang tangguh akan tetap husnudon. Husnudon tidak sama dengan apa namanya, gegabah ya. Jadi ketika orang lain mau bahasanya apa ya, ngakalin gitu ya, mau punya kelicikan dan sebagainya, itu adalah yang digunakan logika. Jadi kita tetap husnuzon nih. Dia baik, mungkin dia baik, insya Allah dia baik. Tapi bisa jadi dia sedang ada suatu keinginan yang bisa membuat dia menghalalkan segala cara. Artinya, ketika kita menghadapi orang lain, logika itu tetap digunakan. Jangan sampai membuat orang lain atau memberi peluang orang lain untuk melakukan kejahatan. Tetapi di hati kita tetap husnudon. Jadi bukan berarti setiap orang husnudon itu, orang husnudon, ya udah saya mau pinjam uang dong, ya udah saya mau dong semua yang kamu punya dan sebagainya. Oh iya nggak apa-apa, ambil semuanya, kan nggak gitu juga. Gitu. Jadi Betul, oh betul. berarti dia pasti apa ini untuk kebaikan dan sebagainya, enggak gitu. Jadi husnuzon itu adalah tentang perasaan dan apa namanya, prasangka gitu. Adapun tindakannya harus tetap logis sesuai dengan eh, bahwa manusia itu bisa berubah pikiran, bisa dibisikin. Kalau dalam ini bisa dibisikin iblis, ada nafsu, ada ego dan sebagainya. Kita tetap harus mewaspadai itu. Gitu betul, Mak? Ini luar biasa, juga pelajaran penting buat teman-teman semua bahwa wanita tangguh itu dia tidak akan terdistract dengan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Betul, Betul. beberapa omongan orang ada baiknya, yang mana itu akan memotivasi diri kita. Tapi ketika omongan itu menjadi toksik atau membuat kita drop, sehingga Suasana sehingga mengaburkan tujuan kita, maka jangan, kalau lebih baik bahasa anak mudanya, Mi, diabaikan. ya, Kenapa? kalau mudanya jangan mudah baper, Mi. Nah, betul. Jangan Perasaan, baperan. Orang betul, baperan nanti kan. susah susah nyampenya. Orang baperan nanti jadi susah sendiri. Jadi apa-apa Hmm, terkadang capek ada yang ya. buat ada yang buat kesel, ada yang buat nangis, ada yang buat marah. Ternyata wanita tangguh itu bukan hanya sekedar kuat dalam artian fisik ya, Jadi, tapi salah satu hmm, adalah dia mampu untuk memilah-milih mana yang dia bisa dengarkan, mana yang dia bisa pilih. Sepertinya saya tidak perlu dengarkan ini sehingga saya bisa fokus produktif. Karena kalau kita ladenin, capek sendiri dan energi kita habis gitu iya, ya, Mi. iya betul. Karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Mustahil, Betul. ya betul ya. Setiap manusia, setiap kepala punya pandangan sendiri, punya keyakinan sendiri, punya keinginan sendiri. Bahkan keinginan manusia atau hawa nafsunya manusia bisa lebih luas daripada jagat raya ini. Jadi kalau kita Betul. mau memenuhi keinginan setiap orang, jangankan setiap orang, memenuhi satu keinginan manusia aja belum tentu terpenuhi. Karena satu manusia Betul. aja keinginannya bisa menghabiskan jagat raya ini. Itu jadi Betul. fokus kita bukan pada memenuhi harapan atau keinginan semua orang. Fokusnya Betul. untuk kebaikan semua orang. Oh, dia memberikan kritik, saya dengarkan dulu. Oh, baik. Wah, bagus, terima kasih. Kritiknya baik sih, mungkin baik, tapi menurut saya tidak mungkin. Oh, lebih baik ketika orang itu ngotot, oke, saya dengarkan, tapi tidak berarti harus kita lakukan. Kan gitu ya, Uma ya?
Karena Betul. kita sendiri kan bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik atau tidak perlu untuk dilakukan. Masya Perlu nggak kita Allah. menyimak orang-orang? Iya, ketika orang menyampaikan kritik, terus dia ngotot, reaksi kita gimana? Ya dengarkan saja, nggak perlu Masya Allah. ngotot juga, ya. Betul betul nggak? Oh, betul, Nggak betul. harus ngotot, nggak harus ngotot, nggak kalau berhadapan juga nggak harus nyuekin gitu ya. Udah dengerin aja. Gitu. Adapun tindakan kita itu hak kita, mau dilakukan atau tidak, kita punya punya pertimbangan sendiri, betul ya, Uma ya? Betul. Masya Allah ya, omongannya Umi ini semuanya ayat-ayat Quran nih, teman-teman sekalian nih. Masya Apa yang Allah. disampaikan oleh Umi, karakter yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman lihat, kalau nggak salah surah Al-Furqan 63 ya, itu salah satu sifat ibadur rahman, salah satu sifat hamba Allah yang beriman, dia punya sifat yang namanya tawadu. Jadi kalau ada orang jahil menyapa dia, orang jahil tuh orang-orang yang, saya harus katakan orang-orang yang bodoh gitu ya, orang-orang yang dengan kata-kata kasar, kata-kata tidak menyenangkan, dia kan katakan qalu salama. Dia nggak akan ikut-ikutan. Justru dia akan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Atau bahasa yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari, kalau saya membalas dengan hal yang serupa, maka apa bedanya saya dengan dia? Gitu. Iya. Masya Allah. Mi, kita jawab pertanyaannya, Mi. Iya, Hari iya ini betul. kita Oh iya, jawab. Uma, ada 10 Ya, pertanyaan yang terpilih oleh Uma, itu akan dapat bingkisan dari Patricia. Jadi 10 akun wow. yang pertanyaannya dijawab sama kita, nanti dipilih sama Uma ya, itu akan mendapatkan bingkisan produk Oke, Patricia. Dan yang merasa oke. pertanyaannya dijawab oleh Uma, screenshot, kirim DM ya, DM ke akun saya. Nanti biar ada staff yang mendata gitu. Betul. Akunnya Umi atau Mudah-mudahan akunnya Batris? Ya nggak, hmm, Mi? gimana? Akun Batris Kali Indonesia? Iya boleh, iya Boleh. betul. DM ke akun Batrisya Herbal Indonesia, berikan bukti bahwa tadi pertanyaannya dijawab sama kita. Ya. Oke, kita mulai ya. Ini Umi aja yang jawab nih. Ini, karena kita wanita tangguh nih, ternyata cakupannya luas ya, Mi. Masya Allah ya. Kirain cuma Betul. yang tangguh, ternyata hati yang tangguh, jiwa yang tangguh, dan lain-lain. Oke, sekarang langsung aja pertanyaan dari Putri Farelin. Umi, tolong dijawab. Bagaimana cara menyikapi kalau kita berada di lingkungan yang toksik, Mi? Bagaimana cara menyikapi ketika kita berada di lingkungan yang toksik? Ya, apa yang harus Eh, kita lakukan? Seperti yang tadi sempat kita bahas, contoh kita keluar rumah lalu bertemu dengan yang sikapnya toksik lah menurut kita. Maka yang dilakukan adalah membuat barrier, membuat seolah-olah kita merasa ya, seolah-olah di sekeliling kita ada pelindung yang ketika orang mengucapkan apapun, kita nggak terdampak kalau itu negatif gitu. Hmm, Jadi ibaratnya apa ya? Jangan, kalau bahasa ini mah jangan diambil hati gitu ya. Tapi betul. bahasa lainnya adalah kita kayak membuat membuat perlindungan. Orang ngomong jangan dulu ke hati, ke sini aja, ke Hmm, pikiran. Jadi betul. kalau menurut menurut pikiran kita, oh baik, saya dengarkan. Oh nggak baik, nggak usah masuk. Jadi seolah-olah hati kita tuh nggak bisa dimasukin apa-apa gitu. Masya Allah. Kepun Mama- jangan, mau itu ketemunya satu orang atau 1.000 orang, ketika hati kita dilindungi, kita seolah-olah membuat membuat barrier itu. Jangan ada yang masuk ke hmm. dalam hati, biarkan dia cukup masuk ke dalam pikiran aja, logika aja yang bekerja. Itu saran dari saya. Bahasa lainnya adalah jangan baperan. Intinya kalau ada lingkungan yang toksik, tetap apa yang menjadi tujuan kita, kita tetap capai, tidak terganggu, teman-teman sekalian. Kalau sekiranya terganggu, kita tinggalkan saja orang-orang yang membuat kita rusak tujuan utama kita. Baik, Mi. Berikutnya, Mi. Tadi banyak nih pertanyaannya. Dari Ita Fai 14. Apa sih yang bikin Umi mau banget jadi pengusaha wanita tangguh yang sukses? Jadi pengusaha, pengusaha sukses. Apa sih yang apa tadi beliau katakan? Apa sih yang bikin Itu yang Umi membuat Umi, jadi wanita yang sukses, pengusaha yang sukses? Silakan, Mi. iya, eh, tujuannya mungkin ya. Jadi atau kekuatannya awalnya adalah untuk membantu keluarga. Salah satu kekuatan saya adalah ibu. Jadi saya ingin ibu di masa tua tidak susah gitu ya. Karena beliau sudah susah pada masa mengasuh kami. Kemudian tujuan besarnya ketika sekarang sudah cukup, bisa dikatakan sangat tercukupi, tapi kok masih masih apa? Masih semangat gitu ya.
itu adalah ingin semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saya atau dari apa yang saya lakukan. Saya berharap di yaumil hisab banyak orang bersaksi bahwa mendapatkan manfaat dari saya gitu di hadapan Allah. Ya Allah, orang ini pernah membantu saya, orang ini pernah mengangkat perekonomian saya dan sebagainya. Saya berharap begitu dan saya insya Allah juga saya berharap juga nanti di sana bersaksi untuk orang-orang yang baik di hadapan saya. Jadi biar kita semua saling bersaksi tentang kebaikan kita semuanya. Dan Allah maha mencatat setiap kebaikan kita. Kan Betul. khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya Betul. semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita, maka insya Allah kita akan menjadi semakin baik di hadapan Allah. Insya Itu. Allah. Jadi motivasi kita mau jadi pengusaha sukses supaya kita bisa kebermanfaatannya lebih luas kepada banyak orang. Baik, Mi, pertanyaan yang ketiga dari Cindy Cindy 9917. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang merasa benar sendiri? Ini wanita tangguh juga nih untuk menghadapi pasangan yang pasangan yang suka menang sendiri. Menurut ini seperti apa? Pada dasarnya pria itu, kalau kata wanita ya, pria itu keras katanya, keras kepala. Tapi kata kata pria, wanita itu selalu merasa benar. Jadi kadang-kadang masing-masingnya merasa bahwa kenapa sih lo selalu merasa benar? Ternyata satu sama lain berpikiran begitu. Jadi pertama adalah evaluasi diri. Jangan-jangan saya juga keras sehingga saya sulit untuk menerima pendapatnya suami misalnya. Dilatih untuk semakin netral, tidak mengedepankan keinginan kita, kemauan kita. Coba dibuat netral, senetral-netralnya sebagai orang luar. Saya seringkali begitu, mencoba memposisikan diri sebagai ini saya gitu. Jadi saya ada dua gitu Betul. ya. Saya ngobrol dengan diri saya. Inilah yang saya ada di postingan IG saya tentang ngobrol dengan diri sendiri. Nah, ngobrol dengan diri sendiri itu saya seperti ada dua gitu. Saya posisikan kamu maunya apa gitu. Saya tuh maunya suami begini 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 begini. Coba bayangkan kalau kamu jadi suamimu gitu. Seperti apa kira-kira perasaan dan pikirannya, harapannya dan sebagainya. Lihat masa lalunya. Mungkin punya masalah dengan masa lalu sehingga cara menyampaikannya menjadi reaktif. Padahal Masya ketika Allah. kita ngomongnya enak, baik-baik, dibikin asik dan seru, ternyata suami nggak sekeras itu kok, gitu misalnya kan. Ada Masya yang jawab iya kok katanya. Saya dengan suami juga ada kalanya kan bersilang pendapat. Masing-masing merasa menurut Umi begini ya, kata suami. Ini begini begini. Tunggu tunggu tunggu. Ini kita udah mulai sama-sama ego nih. Jadi jadi saling menyadari dulu. Kita bukan kamu egois banget sih gitu. Enggak tentang kamu, tapi kita. Kalau orang disalahkan biasanya kecenderungannya defense. Walaupun dia merasa salah nih, padahal di hatinya ada perasaan kayaknya gue salah sih, tapi begitu disalahkan, oh enggak, gitu. Makanya Betul. pada saat komunikasi selalu lakukan komunikasi dua arah. Katakan kita ketika merasa ini suami kok kayaknya keras ya, ayah misalnya papa, kayaknya kita mulai sama-sama keras ya. Mungkin perlu di close dulu pembicaraan gini. Kita nanti ngobrol lagi pada saat lebih netral. Masya Allah. Jadi kami tidak merasa dipersalahkan. Lalu dipikirkan lagi, ini apa yang salah? Oh, mungkin cara komunikasinya. Coba deh dengan bahasa Merayu. Kadang-kadang suami dirayu lebih mempan loh. Gitu mungkin, Masya Uma. Allah. Ya, jadi Umi kembali lagi mengingatkan pada kita teman-teman semua, kalau terjadi apapun selalu berusaha menempatkan posisi kita di kaki orang lain itulah istilahnya, supaya kita semakin memahami keadaan setiap orang. Kadang kita kalau punya masalah, tapi kadang-kadang yang harus dilakukan juga sebetulnya adalah bagaimana kalau kita jadi dia, sehingga kita Iya, memahami perasaannya gitu ya, Mi. betul, meluaskan sudut Berikutnya, pertanyaan pandang. yang keberapa nih, Mi? Betul, meluaskan sudut pandang. Pertanyaan yang keempat kali ya, yang keempat. Oke, beberapa pertanyaan udah dijawab nih, tinggal dipilih lagi.
Yang berhubungan sama wanita tangguh. Oke, dari mood.halu. Wah, namanya mood.halu. Tips sukses di usia muda dan bagaimana cara menyikapi malas. Tolong Mi, jawab Mi. Tips sukses di usia muda, justru pada saat kita muda harusnya memang lebih banyak berkarya, karena pada saat itu kita itu lagi masa-masanya produktif, banyak ide dan sebagainya. Nah, adapun menghadapi malas, semua orang pasti punya kemalasan. Saya jujur kalau mau sholat isya itu males banget. Ngantuk ya Mi, udah capek. Iya, capek. Apalagi misalnya pulang jam 11 malam, capeknya bukan main, mata udah ada mau rapet kayaknya. Itu kadang-kadang, ayah, kenapa Mi? Oh, Mi malas banget mau sholat isya. Tapi kemalasan itu memang harus dilawan, bangun. Satu kali hentakan aja. Biasanya malas itu begitu dihentak selesai. Gitu. Satu kali hentakan, sholat gitu. Jadi Betul, udah berangkat sholat gitu. Kalau enggak dilawan, ya sudah selesai. Semakin diturutin, semakin gitu betul. mungkin. Dipaksakan ya Mi, harus Iya, dipaksakan. harus Betul. dilawan, harus Biasanya dipaksa. kan di awal doang, ketika udah jalan udah enjoy sendiri kok. Kadang beratnya Iya, di awal. betul. Berat untuk memulai. Iya. Terus Mi, memulai itu harus dipaksa. betul. Pertanyaan yang kelima Mi, apa ya Mi? Ntar. eh ini baik bagus nih pertanyaannya dari Intan Hantoro. Saya baru kehilangan suami di umur saya yang baru 29 tahun. Anak dua masih kecil-kecil. Apa yang harus saya lakukan untuk menyembuhkan jiwa saya dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang single mother? Silakan Umi. Ya, yang pertama kembali kepada pembahasan kita sebelumnya bahwa kita wajib husnuzon terhadap takdir Allah. Ditinggal meninggal itu jelas takdir, suatu ketentuan yang tidak bisa ditawar. Maka yakin pasti itu baik. Semua yang Allah izinkan pasti itu baik. Sekarang logikanya begini. Kita suudzon, lalu hancur. Yang terjadi adalah anak terbengkalai, hidup kita hancur, anak-anak hancur. Kalau kita bangkit, kita sembuhkan diri kita dengan berbagai cara, karena dan salah satunya adalah dengan husnuzon dulu, percaya, yakin bahwa itu kebaikan, maka energinya akan positif, kita bisa produktif, banyak Insya Allah. ide, bisa berkarya, dan ketika kita maju, kitanya sehat, anak-anak terurus dengan baik, dan bisa menjadi uh, kebaikan untuk masa depan mereka. Gitu. Itu secara logika aja begitu. Maka pilihannya berarti kita harus memilih jalan yang husnuzon tadi. Percaya, yakin Allah pasti berikan kebaikan di situ. Dengan kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas apapun yang terjadi, pasti yang terjadi kemudian adalah kebaikan. Tapi kalau Insya kita kecewa pada ketentuan Allah, ini banyak saya lihat teman-teman atau ya yang saya kenal, dia hidupnya penuh dengan amarah kepada Tuhan. Kepada Allah. Allah dia marah. Dan yang terjadi, nggak akan ada kebaikan. Nggak akan ada kebaikan pada orang yang marah atas takdirnya. Kenapa Allah tega banget sama saya? Udah orang tua saya meninggal. Gitu. Udah saya dibuat susah, nyari kerja susah. Kenapa banyak orang lain yang hidupnya enak banget? Sedangkan saya, kenapa Allah ke saya begitu adil? Semakin seperti itu, kufur itu namanya, maka dia akan semakin hancur dunia akhirat mungkin. Artinya kita tidak punya pilihan kecuali bersyukur. Insya Bersyukur. Allah. Karena setiap yang Allah berikan itu pasti baik. Allah maha baik. Begitu kita meyakini bahwa Allah maha baik, Allah maha baik. Maka kebaikan, kesuksesan menanti kita. Amin. Masya Itu. Allah, begitu ya. Sekalian ini luar biasa ya untuk ditinggal seseorang yang kita cintai kan kematian itu pemutus kelezatan.
Tapi nggak ada cara lain teman-teman sekalian, itu sudah takdir Allah, kita tawakal ala Allah, kita terima takdir Allah dan bangkit, kata Umi tadi, maju terus. Sedih hal yang wajar, tapi kalau sedih Iya. terus-menerus, kasihan anak-anaknya, anak-anak memerlukan ibu Iya. yang tangguh. Banyak kok teman-teman sekalian, kalau kita lihat ulama-ulama itu kan, suaminya sudah meninggal dunia, jadi anaknya yatim, banyak sekali. Imam Syafi'i rahimahullah contohnya. Kemudian siapa lagi? Imam-imam yang lain lah banyak sekali, yang single mother, dan anaknya hebat, anaknya sukses karena ibunya tangguh. Jadi teman-teman kalau sedih, insya Allah la tahzan innallaha ma'ana, selagi ada Allah, mudah-mudahan kita kuat terus menerus insya Allah. Pertanyaannya Iya. keberapa ya? Yang keenam. Yang keenam. Keenam ya. Yang keenam. Oke. Dari Mirna Liza, bagaimana cara menghilangkan gangguan-gangguan menuju pernikahan? Karena akhir-akhir ini banyak mantan menghubungi dan mencoba mendekati saya lagi. Ini tangguh juga nih, tangguh dalam menghadapi godaan untuk menuju ke pernikahan nih. Iya, banyak mantan yang menggoda. Eh, kalau sudah dihitbah, itu kan tentang komitmen ya. Jadi kalau sudah mau Betul. menikah, sudah dihitbah, maka tidak boleh ada yang merusak hitbah itu gitu. Betul. Apa Uma ininya bahwa tidak boleh. Menerima pinangan dari yang lain. Betul. Nah, artinya kita juga harus apa namanya tuh? Yaitu tangguh ya, membuat barrier. Tidak boleh ada yang terhubung meskipun menurut Memegang komitmen itu betul. tangguhan. Iya, betul itulah. Jadi memang ini nyambung sekali dengan kata tangguh tadi. Salah Banyak satu kan? ketangguhan adalah Ya. tangguh memegang komitmen. Nah, Kecuali memang orang lain yang misalnya ya tadi calon suami yang bermasalah. Berarti kan dia yang tidak komit. Kalau kita betul, sebisa mungkin sekali komit, komitmennya dipegang. betul. Nah, jadi begitu ya. Jadi jawabannya adalah, ayo pegang komitmen sungguh-sungguh. Dan kalau sudah kuat pegang komitmen, nggak lagi lihat kanan kiri kok, insya Allah. Ya. Karena kita Abaikan ini, saja mantan-mantannya. Kadang-kadang kadang, mantan itu hanya iya, kadang kita kurang bersyukur dan matanya nggak dijaga sehingga membuat kita kira banyak melirik sana sini. Padahal sudah dikhitbah. Semoga lancar pernikahannya. Kemudian Mi, pertanyaan yang ketujuh dari Ayu Pita, Mi, Ayu underscore Pita. Bagaimana menghadapi banyak persaingan di dalam usaha, Umi? Pasti banyak orang yang menjual produk yang sama, tapi bagaimana agar kita tetap kokoh di tengah persaingan, nih kata Ayu Pita nih. Ingat ya teman-teman sekalian, semua pertanyaan, teman-teman hubungin langsung Beatricia di DM. Akan teman-teman dikirimkan hadiah dari Beatricia Herbal Indonesia. Silakan Mi menjawab Mi, menghadapi ya, persaingan. persaingan bisnis ya. Berbisnis itu pasti ada persaingan dan ada kalanya kita melihat mereka sebagai kompetitor, ada kalanya saya melihat mereka sebagai sesama kelompok atau ya sesama kelompok yang sedang membangun perekonomian umat gitu. Jadi Masya saya respect sama mereka, saya bersyukur. Tapi di sisi yang berbeda, kita juga perlu memperkokoh usaha kita. Maka yang dilakukan adalah fokus pada satu, apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Masya Termasuk Allah. juga apa yang sedang hit saat ini. Kedua, inovasi. Jadi dari tadi kita membuat riset. Wah, sekarang lagi musim ini nih gitu kan. Oh, pasar lagi senang ini nih, lagi suka ini. Nah, itu kan solusi. Kemudian berinovasi. Ketika kita tidak berinovasi, tidak melihat perkembangan, maka kita akan tergilas. Kenapa Masya kita Allah. harus mempertahankan bisnis kita? Karena di dalam bisnis kita ada banyak orang yang bergantung nafkah gitu. Jadi Masya semakin kita pikir tentang kemajuan bersama, insya Allah kita juga akan selalu diberikan ide-ide oleh Allah untuk membangun inovasi dan sebagainya. Gitu mungkin Umar. Keren nih, ini udah keren, jadi Uma nggak usah tambahin-tambahin lagi, udah keren banget tuh melihat kompetitor sebagai orang yang juga sedang berjuang untuk memajukan ekonomi umat, itu keren banget. Tapi di satu sisi kita juga improve ya, kita juga melakukan sesuatu yang perbaikan untuk usaha kita. Baik nih, pertanyaan berikutnya yang keberapa nih ya? Yang ke-8 mungkin ya, Yang kalau nggak salah. ke-8 ya. Oke, Mi ini dari Citra Zalife. Bagaimana cara menghadapi mertua yang manja? Ini kuat juga nih, harus tangguh juga nih menghadapi mertua nih. Ujian dari mertua nih. Bagaimana cara menghadapi mertua yang manja dan kemauannya minta diturutin, padahal ekonomi kami juga lagi kekurangan. Mohon jawabannya. Yang pertama adalah bahwa kebanyakan orang tua katanya kembali ke apa ya, jadi anak kecil lagi ya.
Mm-mm. Jadi kalau bahasa ininya mah jadi apa? Kadang baperan ya, kadang gampang tersinggung. Kemudian ya seperti itu ketika tidak dituruti, kemudian mengatakan, oh nggak sayang sama mama misalnya. Mama sekarang dicuekin atau seperti ada bahkan temen yang bilang saya tuh merasa kayak dimadu loh sama mertua. Hmm. Kalau menurut saya, menurut ini mungkin lebih ke pandangan pribadi ya. Kebahagiaan orang tua dan mertua itu bisa menjadi keberkahan. Masya Maka Allah. ketika kita bisa membahagiakan mereka, insya Allah Allah akan berikan keberkahan yang berlimpah untuk kita. Tapi memang tidak semua kemauannya harus dituruti. Terus gimana caranya ketika kita menganggap bahwa kemauannya tidak baik untuk mertua dan juga tidak baik untuk kita? Berarti pola komunikasinya yang dibangun. Gimana ya caranya supaya mertua terhadap kita juga respect? Salah satunya mungkin eh apa ya kalau bahasanya itu kayak lebih akrab lagi, sering dipijitin mungkin, pijit kaki, pijit apa, ngobrol, dengarkan keluh kesahnya. Dengan terbangun hubungan yang baik dari hati ke hati, kita bisa curhat sama mertua karena hubungannya baik. Di situ bisa pelan-pelan kita masukkan. Misalnya mama sebenarnya kalau misalnya apa nyebut diri kita katakanlah Neng ya kalau di Sunda sebenarnya Neng pengen banget beliin mamah ini gitu Masya tapi Allah. Neng iya kayak gitu kan. Eh, Mama doain ya supaya Neng bisa ketika tidak mampu jadi kita membuat orang tua tidak tidak apa tidak ditolak mentah-mentah keinginannya kita menyampaikan keberatan kita dalam keadaan kita yang saat ini. Mama, tabungan Neng nggak cukup. Ini buat anak, buat ini sekolah dulu boleh? Kan bisa begitu. Masya Ketika Allah. hubungannya Betul. baik, insya Allah mertua bisa lebih mendengar kita juga. Betul. Gitu mungkin. Kuncinya ada komunikasi, teman-teman sekalian. Ketika komunikasinya berjalan dengan baik, maka maksud antar kita bisa saling dipahami satu sama lain. Mi, Iya. pertanyaan ke-8 nih, Mi. Tadi ada pertanyaan bagus nih. Dari Widya Hulfa. Umi, poligami yang tidak adil bagaimana ya, Mi? Saya berusaha menjadi wanita tangguh, menjadi Pertanyaannya berat. istrinya. Tapi istri yang satunya lagi galak. Suami saya jadi apa nih? Suami saya jadi keringat dingin kalau istri yang satunya bicara. Gimana saya jadi wanita tangguh ketika saya punya madu gitu? Katanya begitu. Ah, ini pertanyaannya dari sisi wanitanya berarti ya, dari Iya, sisi istri lain yang ingin hubungan antara suami dan istri satunya lagi juga baik gitu ya kira-kira. betul, betul. Nah, saran dari saya adalah pertama, membangun hubungan baik lagi. Seperti yang tadi. Memang gitu. Nggak Kenapa? jauh-jauh. Kuncinya Nggak memang membangun jauh hubungan gitu. baik. Iya, membangun hubungan baik dengan istri, apa dengan madu kita, membangun hubungan baik dengan suami kita. Dengan hubungan baik itu kita bisa pelan-pelan ngasih masukan kepada suami untuk bersikap lebih tenang tapi tegas. Tegas dalam arti Galak istri satunya lagi, Mi. Yang galak istri ya, satunya lagi, Mi. iya, jadi istri satunya lagi itu misalnya galak, ya kan? Iya, Benar nggak? Bagaimana betul. suami supaya tidak distir atau tidak Betul. takut kepada istri kepada madunya? Berarti suami mesti dibantu mentalnya agar lebih kuat menghadapi istrinya tidak takut, tetapi juga tidak kasar. Hmm. Makanya saya selalu menyampaikan kepada anak-anak dalam menghadapi orang lain, jangan takut apa jangan ya jangan terlihat takut juga jangan terlihat lemah gitu. Hmm. Itu kan sesuatu yang berkebalikan ya. Kebanyakan orang dia untuk terlihat takut dia keras. Betul nggak? Jadi supaya istrinya takut sama Jangan dia, jangan dia terlihat jadi takut, tapi kenapa? keras. Jangan terlihat takut, keras. Oke, oke. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu terlihat stabil? Wajahnya tidak terlihat mudah marah, tidak juga terlihat takut. Masya Allah.
Jadi kita di Tuh. sini kayaknya tangguhnya double. Tangguh untuk menjaga diri kita supaya tidak terdampak oleh sikap-sikap mereka, juga Suami. membantu mereka untuk tangguh. Bagaimana suami supaya tangguh menghadapi istrinya, tidak marah, tidak mudah terpengaruh, tapi juga tidak takut. Jadi dia bisa membimbing dan mendidik istrinya dengan santun dan berdampak. Dari sisi kita sebagai madu, kita juga membangun hubungan baik, kita bantu mendamaikan jiwanya. Ajak dia ngobrol, dengarkan curhatnya sehingga hatinya lebih damai. Orang yang jiwanya damai insya Allah tidak mudah marah. Masya Karena Allah. salah satu salah satu eh, tanda orang yang jiwanya tidak damai yaitu marah-marah. Ada masalah Wah, dengan jiwanya. Masya Allah. Tuh quotes tuh dari Umi Fas tuh. Orang yang hatinya tenang maka tidak akan mudah marah-marah. Sebaliknya orang yang suka marah-marah berarti hatinya ada Ada masalah sesuatu, dengan jiwanya. ada masalah. Kita cek diri kita teman-teman sekalian, pemarahkah kita? Kalau pemarah berarti kita banyak masalahnya nih. Baik Mi, pertanyaan nomor 9 Mi. Eh, dari Rahma Aira Az-Zahra. Bagaimana jadi wanita tangguh sedangkan di dalam rumah keluarga selalu bikin down. Ini boleh mungkin dia masih lajang atau dia sudah menikah tapi di lingkungan rumahnya bikin down. Bagaimana dia bisa jadi wanita yang tangguh sementara di rumahnya sendiri berantakan? Gimana Mi? Ini sepertinya pertanyaan mirip dengan yang tadi ya. Bagaimana cara hidup di lingkungan yang toksik? Oh itu betul 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 Cuma ini toksiknya bahkan di dalam rumah sendiri. Sebisa betul. mungkin kita yang justru punya mengambil tanggung jawab untuk membangun lingkungan kita atau suasana rumah untuk tidak toksik. Harus Hmm. ada yang memulai. Ini menurut saya ya. Di sini orang-orang sepertinya toksik. Toksik menurut saya ada sebab. Ini saya melihat bahwa setiap orang pada dasarnya baik. Kalau Masya mereka Allah. sedang tidak baik, sedang ya dalam tanda kutip toksik, gampang marah, gampang menuduh, memfitnah dan sebagainya, mereka ada masalah dengan jiwanya. Maka kita hadir di situ untuk pelan-pelan bantu mereka mendamaikan jiwanya. Tapi kan saya aja terdampak. Mereka marah-marah kan saya jadi pengen marah. Nah, itu Mm-mm. berarti kitanya aja belum damai. Berarti kita mulai dengan mendamaikan jiwa kita sehingga kita tidak mudah terdampak. Masya Orang Allah. marah-marah, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Saya adalah jiwa saya sedang melatih untuk diri saya berjiwa damai. Masya Bismillah, bismillah. Damaikan jiwa saya ya Allah, damaikan jiwa saya ya Allah. Allah. Ya Allah, temani saya gitu. Damaikan jiwa saya. Ketika kita sudah mulai merasa damai, temui orang-orang yang menurut kita toksik, dekati. Hati-hati ya, karena toksik itu bisa menularkan ya. Sekali lagi, kita dulu yang harus diobati. Jangan sampai kita sendiri jiwanya belum damai, lalu dekat-dekat dengan orang yang jiwanya tidak damai itu. Kita dulu Mm-mm. harus jiwa yang damai. Yang contoh tanda-tanda jiwa yang damai, damai itu apa? Ketika orang melakukan apapun, kita selalu tidak terdampak. Yang ada justru kasihan sama orang lain itu. Ya Allah, damaikan jiwanya, damaikan jiwa saya, damaikan jiwanya. Insya Allah pelan-pelan suasana di rumah itu akan menjadi lebih harmonis. Ini ada pepatah lucu sih, tapi ini umum diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Ketika dari tadi kan kita bahaskan kalau orang-orang yang hatinya damai dia tidak akan terdampak dengan apapun. Atau bahasa mudahnya biasanya orang-orang Indonesia ini dia akan mengatakan begini, yang waras yang ngalah. Dia akan mengatakan begitu. Yang waras, yang ngalah. Karena dia sedang tidak waras atau sedang bermasalah dengan jiwanya. Ya. Pertanyaan berapa sekarang, Dan Uma? yang terakhir ini, Masya Allah ya, luar biasa nih ya hari ini. Kita nggak mengharapkan tadinya perbincangan sampai begini ya Mi, tapi ternyata banyak banget yang nanya dan dijawab Umi, Masya Allah dengan luar biasa. Ini pertanyaan terakhir Mi, nggak Iya, terasa nih. oke, siap. Pertanyaan terakhir. Tadi ada yang bagus tapi hilang nih. Bentar Mi, tadi cari dulu Mi. Ini banyak banget yang nanya soalnya Mi, jadi bingung milihnya. Sebentar Mi.
Itu tadi hari ini ya Masya Allah ya kita belajar banyak sekali untuk Iya, menjadi yang jiwa yang pertanyaannya terjawab berarti itu memang rizkinya, dan yang pertanyaannya belum terjawab mudah-mudahan akan ada rizki yang lebih besar lagi dari kita manapun buat itu. rutin live nanti Mi, buat rutin live Iya. jawab Insya Allah teman-teman. nanti kita live lagi ya Umar ya. Insya Allah. Mi, Kita pertanyaan akan. Hmm? dari Anggianisar. Assalamualaikum Umi. Bagaimana cara menanggapi orang yang selalu mengcopy paste ide dan usaha kita dan dia selalu mencela, menyindir kita melalui media sosial? Apa yang harus kita lakukan ya Umi? Katanya begitu. Eh, ini saya pernah mengalami ya, pernah mengalami dan manusiawi kalau kita terdampak gitu. Jadi ada, ya Allah ya Robi, saya mikir capek-capek gitu ya. Itu secara manusiawi kan gitu. Saya mikir siang malam membangun ide ini, lalu orang copy paste dengan enaknya lah. Bahkan ada juga yang bisa jadi mengakui itu adalah idenya, lalu memfitnah kita, menjiplak idenya. Kesel gitu. Itu ya, itu reaksi yang manusiawi. Tapi ketika kita yakin bahwa semua yang Allah izinkan itu pasti. Teman-teman, apakah suara